terkait fasilitas kepabeanan itu sendiri dan fungsi dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan itu, tupoksinya bagaimana? Kita memberikan fasilitas kepabeanan ya bea masuk. Bagaimana kita memberikan penangguhan pemungutan bea masuk. Tidak dipungut cukai, Mhm. pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak. Peran VPT ini seperti apa Pak dalam pengawasan impor? Mungkin khususnya di kawasan-kawasan yang berfasilitas. Dengan verifikasi dan penelusuran teknis impor ini kamu harus penuhi dulu gitu ya. Sudah dilakukan pemeriksaan, Mhm. inspeksi, dan lain sebagainya. Sehingga persyaratan sebelum impornya sudah terpenuhi dan saat importasinya lebih gampang. Pasti akan lebih cepat, lebih lancar, dan seterusnya. Halo Sobat SCISI, kembali lagi bersama saya Rati Kumaladewi di segmen SCISI Talk. Nah Sobat SCISI pasti pada pernah dong ya belanja di toko bebas bea kalau jalan-jalan ke luar negeri. Atau mungkin Sobat SCISI pernah mampir ke Batam nih kalau mau ke Singapura. Atau bahkan ada yang sering nih kunjungan ke pusat logistik berikat yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang berkaitan erat dengan wilayah-wilayah tersebut. Sudah hadir bersama saya di studio kita tercinta ini, Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Patmoyo Triwikanto. Selamat datang Bapak. Selamat pagi Mbak Rati. Pagi Bapak. Halo Sobat SCISI. Ya, Bapak terima kasih telah hadir di studio kami. Akhirnya kesampaian juga buat mengundang Bapak ke sini. Terima kasih sudah mengundang kami. Ini dari kantor atau dari rumah, Pak? Saya dari rumah, Oh, dari jadi langsung ke rumah. sini. Iya, Pak, jadi kan topiknya kita hari ini tentang fasilitas kepabeanan tentunya. Tapi sebelum ke situ nih, Pak, saya baca CV Bapak dan menarik sekali karena ternyata Bapak sudah bergabung di BC sejak tahun 1992 ya, Pak, ya? 91 tepatnya. 1991 berarti total sudah 34 atau jalan 35? Iya, jalan 35. Wah, luar biasa. Berarti pengalaman Bapak di dunia kepabeanan itu sudah sangat lengkap gitu ya, Pak. Ya, Nah, seperti itu. boleh cerita sedikit Pak untuk, mungkin penempatan terjauh Bapak selama 30 tahun ke belakang? Oh, gitu. Selama periode itu saya sudah menjalankan 19 kali penempatan. Wah, Jadi penempatan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau dilihat rata-rata penugasan antara 2 tahun, mhm, 2 tahun setengah, yang tercepat 4 bulan, mhm, yang terlama 4,5 tahun. 4,5 tahun. Iya, Kalau yang tepat sekarang di di fasilitas fasilitas ini kepabeanan? saya sudah hampir 3 tahun. Jadi Oke. Desember ini saya 3 tahun. Wah, luar biasa. Terus saya dengar-dengar juga nih, Pak, tahun ini Bapak mendapatkan penghargaan Nagara Dana Rakamadya, bener ya, Pak, ya? Ya, betul. Itu saya baru dengar nama penghargaannya ternyata pas dicek itu terkait, penjaga keuangan negara. Wah, ini sih menarik, Pak, karena mungkin bisa dijelaskan peran fasilitas kepabeanan ini dalam menjaga keuangan negara tuh seperti apa, Pak? Ya, ini kan kita kepabeanan dan cukai itu Mhm, mempunyai fungsi. Ya, kalau bea cukai tidak hanya penerimaan mhm mhm mhm. semata-mata, tapi jadi kalau kami punya tagline di tugas pokok dan fungsi kami, revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistant. Nah, fungsi ini bergerak, sangat dinamis. Mhm. Nah, kalau kepabeanan tuh kan sebenarnya nggak semata-mata keuangan, nggak Oh, semata-mata penerimaan gitu ya. oke. Beda dengan pajak gitu ya, Mhm mhm. memang heavy-nya adalah heavy penerimaan. Jadi kalau kepabeanan tuh heavy-nya pengaturan. Mmm. Jadi karena ini adalah lintas negara gitu ya, kepentingan nasional, kepentingan regional, bahkan juga kepentingan global Mhm gitu ya. mhm. Bagaimana kita mengatur ini eh, irama perdagangan internasional di mana custom ada di batas negara, lalu lintas barang masuk dan keluar Mmm, dari mhm mhm. Indonesia. Nah, mengapa revenue tidak menjadi dominan? Mmm. Karena ya
maunya negara ya nggak dipungut, Mmm, kalau barangnya masuk ya jangan dipungut bea masuknya, mhm kan gitu ya. mhm, Makanya agak tren gitu FTA gitu ya, Free Trade Agreement, jadi maunya oke, nol 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 bebas gitu ya. Nah, itu merupakan tekanan fiskal bagi kami. mhm mhm, Jadi perjanjian-perjanjian antar negara yang mengharapkan, lebih free, lebih bebas mhm, gitu ya. Jadi, ya pertumbuhan penerimaan kepabeanan dalam hal ini bea masuk, bea keluar, dan cukai ya relatif, tidak terlalu progresif seperti halnya pajak. Apalagi mmm, kalau kita bicara cukai, mhm cukai murni pengaturan mhm karena dia adalah, pajak konsumsi untuk, barang-barang kena cukai yang, mengakibatkan eksternalitas negatif. mmm, Sehingga pungutannya merupakan keseimbangan, mhm. bukan utama. Yang utama adalah mengatur, membatasi, mengawasi gitu ya. Kalau minuman mengandung etil alkohol, masa kita target cukainya banyak gitu ya. Oh iya Oh, kan, sih, oh, berarti orang suruh minum dong, rokok gitu, iya iya. nggak mungkin cukai rokok kita tingkatkan, oh berarti harus dikonsumsi dong, Mhm berarti kan yang bayar kan konsumen gitu mhm ya. Nah ini yang, pilihan-pilihan itu menjadi nah kalau disambungkan dengan, saya mendapat predikat pengawal keuangan negara ya bisa jadi, memang seperti itu mhm tugasnya. Jadi, keuangan negara kita jaga sisi penerimaannya, tapi juga kita seimbangkan dengan sisi mhm, pengawasannya, bahkan dengan sisi fasilitasinya, kan gitu mmm, ya. Karena semua mau difasilitasi. Nah, fasilitasinya ya insentif kepabeanan, juga insentif non insentif, jadi perizinan, kemudahan, dan lain mhm. sebagainya. Ya, Bapak izin, apakah boleh nih Pak, sobat SCYS yang di rumah diperkenalkan lebih, eee, detail ataupun yang kulit-kulitnya juga nggak apa-apa sih Pak, terkait fasilitas kepabeanan itu sendiri apa aja sih Pak? Dan fungsi dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan itu, tupoksinya bagaimana? Iya, nah ini karena fasilitas kalau di general common gitu ya, kita memberi gitu ya, memfasilitasi, ya Mhm kalau kita tangan di atas lah. mhm Kalau, di teman-teman yang mungut gitu, tangan di bawah, ayo kita minta gitu mhm ya, pungutan gitu ya. Nah fasilitas ini, ya karena kita memberikan fasilitas, fasilitas kepabeanan ya bea masuk. mhm Ya jadi bea masuk bagaimana kita, eee, memberikan penangguhan pemungutan bea masuk, mhm gitu ya. Penangguhan pemungutan bea masuk, pembebasan bea masuk, mhm tidak dipungut cukai, mhm pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak. mhm Nah, jadi ada instrumen-instrumen yang kita berikan kepada pelaku usaha atau investor mhm untuk kita berikan fasilitas tadi, penangguhan, pembebasan, tidak dipungut mhm maupun, eee, ya instrumen-instrumen atau, elemen-elemen pungutan negara lainnya yang mungkin mhm juga, melekat di dalam proses kepabeanan, seperti itu. Nah, hal tersebut kita berikan untuk memberikan insentif. Kalau itu dikenakan kan berarti ada komponen biaya yang harus ditanggung oleh, mhm pelaku usaha atau investor. Sehingga dari sisi kompetisi, mhm persaingan gitu mhm tidak kompetitif. mhm Nah, itulah yang kita, kebijakan pemerintah bagaimana kita memberikan insentif supaya dapat yang lebih dari yang tidak kita pungut gitu ya, ada multiplier mhm efeknya gitu ya. Jadi ilustrasinya adalah misalnya saya kasih pembebasan 100 gitu ya, mhm tetapi multiplier efeknya mungkin bisa lebih dari 100. mhm Nah, entah itu pembukaan lapangan pekerjaan, sektor-sektor lain tumbuh gitu ya. Nah, itu yang kita selalu hitung bagaimana pengorbanan yang kita berikan, mhm memberikan dampak positif yang lebih multiplier. Nah, itu di internal kami di Direktorat Jenderal Bea Cukai, teman-teman pajak dan
teman-teman, DJ Chef menghitung dan mengkalkulasi Mhm. seberapa yang harus kita berikan sehingga kita mendapatkan, feedback atau tambahan keuntungan dari yang tidak kita terima dari pembebasan atau insentif tersebut. Boleh kasih contoh mungkin Pak, contoh, kondisi di mana pelaku usaha mendapatkan, tadi ya, pembebasan, terus sehingga dia bisa memanfaatkan itu untuk investasi. Oke, nah ini kita bagi, areanya ini sudah diamanatkan di kalau pembebasan mutlak itu di pasal 25 dan pasal 26 di Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 dirubah menjadi Undang-Undang 17 Tahun Mhm, 2006. mhm, Nah, itu kita kasih pembebasan. Memang betul-betul dalam, eee, dalam pasal tersebut menyatakan berupa untuk kesehatan, mhm, untuk sosial, untuk pertahanan keamanan, untuk, lingkungan hidup, untuk hal-hal yang sifatnya pertahanan keamanan oh negara. oke, Nah, importasi berkaitan dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, itu kalau kita kasih pengenaan biaya masuk ya kita nggak worth it gitu ya, itu mmm, sengaja kita kasih pembebasan ya Pak, pembebasan gitu ya. Pun demikian untuk, negara sahabat misalnya antar negara mhm, gitu ya, korps diplomatik. Nah, barang-barang korps diplomatik kita berikan pembebasan. Pembebasan untuk barang pindahan dan mhm, seterusnya. Nah, ini hal-hal yang memang betul-betul dirasakan langsung mhm, oleh masyarakat ya. Nah, untuk pelaku usaha itu juga ada kita beri, insentif-insentif pembebasan. Nah, kalau Mbak Ratih pernah lihat tempat penimbunan berikat tadi di pembukaan misalnya menyebut PLB, iya Pusat iya, Logistik Berikat. mhm, Nah, itu adalah satu kawasan di mana kalau impor barang tersebut mendapatkan, penangguhan pembayaran bea masuknya. Nah, itu merupakan tujuan dibentuknya PLB adalah untuk logistik. Jadi, barang bisa masuk ke sana mhm, untuk nanti didistribusikan di Indonesia gitu ya, di mhm, tempat lain dalam daerah pabean. mhm, Nah, sebelum masuk itu dia bisa tanpa kita tangguhkan dulu mhm, pembayarannya. Setelah keluar baru kita pungut. mhm, Nah, itu kayak berarti akan ada insentif berkaitan dengan cash flow perusahaan. mhm, Nah, pusat logistik berikat ada temanya banyak tuh 9 ya. Bahan pokok, industri besar, e-commerce, ekspor, terus, beberapa, yang memang kita sudah akomodir untuk, jenis-jenis produknya. Terus juga ada kawasan berikat. mhm, Nah, kawasan berikat ini manufacturing. Jadi di situ ada proses, bahan baku masuk, barang setengah jadi, barang modal masuk ke kawasan tersebut. Dia bangun pabrik, dia proses manufaktur, ciptakan lapangan kerja, ada alih teknologi di dalamnya. Nah, itu orientasinya ekspor. mmm, Jadi kita nggak terima, eee apa, biaya masuknya, mhm, mhm, gitu. Jadi, karena dia orientasinya ekspor. oke, Kalau dia dimasukkan ke lokal baru kita pungut, biaya masuknya, kan jadi, menguntungkan mhm, mereka. mhm, Banyak lagi misalnya tadi toko bebas bea disebut juga, mhm, kalau pergi ya maupun datang gitu ya, yaitu menjual produk-produk untuk bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Jadi toko tersebut memang didesain, duty free sama dengan negara-negara lain. Tadi disebut Batam. Nah, Batam itu juga free trade zone, jadi kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Kita punya 4 ya, 4 kawasan Sabang, Batam, Bintan, Karimun. mmm, Nah, itu masuk ke Batam juga bebas. Ya, penangguhan juga tidak mhm, dipungut, pajak dan pembebasan cukai. mhm, Nah, ini juga attract atau memberikan daya tarik untuk investor masuk ke Batam, Bintan, Karimun gitu ya. Eee, Contoh lain pemberian insentif
yang kawasan adalah kawasan ekonomi khusus, KEK ya, Pak? KEK Mhm. gitu ya, kawasan ekonomi khusus. Nah, sama, kita kasih malah lebih ultimate di Wow, jadi situ, versi lebih ultimate-nya tuh nye KEK ya, Pak? KEK versi ultimate-nya. Dia ada pajaknya aja, tax allowance dan Mhm tax holiday. Dengan investasi senilai tertentu, dia dapat mhm ya holiday, liburan bayar pajak. Jadi, pajaknya bisa di-shifting sampai 10 mhm tahun, misalnya seperti itu. Jadi sangat menarik sehingga banyak investor-investor masuk ke kawasan ekonomi khusus. Dan beberapa insentif lain misalnya berkaitan dengan investasi pertambangan, mmm, minyak dan gas bumi, nah kita kasih juga itu supaya kita mandiri energi. mhm Jadi industri-industri yang berkaitan dengan relate dengan energi, importasinya kita tangguhkan, tidak dipungut pajak, dan pembebasan cukai juga sama. Pun demikian misalnya kemudahan impor tujuan ekspor. oke, KITE Jadi ya, Pak, ya, kita, singkatnya? heeh, nah itu satu satu skema fasilitas yang memang lebih fleksibel, dia bisa ada di Mhm mana mhm area mhm mhm pabriknya, luasannya juga nggak usah terlalu luas persyaratannya, tapi dia harus patuh terhadap IT inventory-nya, penerapan CCTV-nya, dan pengawasan dan administrasi pembukuan dan pertanggungjawabannya. Nah, itu dia impor, tujuan ekspor. mhm, Ada 2 skema, pembebasan dan pengembalian. oke, Jadi kalau pembebasan dia harus, tarik jaminan, mhm kalau pengembalian, nah dia kalau pengembalian dia bayar dulu, mhm mhm. nanti kalau ekspor kita kembalikan apa yang sudah ia bayarkan, reimburse. Gitu Mbak Rati. Banyak ya, Pak, ya, berarti fasilitas ini, pertama tentunya buat masyarakat juga ya, Pak, karena kan tadi ada yang untuk keperluan ilmu pengetahuan, ada tentang negara tetangga yang artinya kan itu sesuatu yang intangible ya, Pak. Tapi buat pelaku usaha ternyata jauh lebih banyak lagi fasilitas-fasilitasnya. Nah, di antara fasilitas-fasilitas untuk pelaku usaha itu, Pak, kalau yang paling banyak digunakan pelaku usaha, apakah terbaca, trennya gitu, Pak? Iya. Trennya terbaca. Nah, ini karena kan sekarang negara lagi bersaing nih, Iya, bersaing untuk mengundang investor. Nah, kita kalau dari nilai ya kawasan berikat cukup primadona oke. ya, primadona, pun demikian juga kawasan ekonomi Mhm khusus. mhm. Jadi melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dan Mhm Kementerian mhm. Perindustrian, kita nggak bisa kerja sendirilah Mhm intinya mhm. ya. Kita punya satu strategi bagaimana menarik investor masuk ke Indonesia. Mmm, Nah, pilihan-pilihannya mana nih kan, mhm apa kata dirjen kami yang lama Pak Heru Pambudi, "One size doesn't fit all," gitu ya. Jadi mhm kita punya bauran kebijakan yang fit, yang cocok untuk mereka apa gitu ya. mhm Nah, kita kasih skema-skemanya. Kamu mau apa mhm mhm gitu ya. Jadi kita promosilah gitu ya. "Oh, saya mau memindahkan pabrik saya dari Vietnam ke mhm mhm Indonesia untuk komoditi apa, produk apa," gitu ya. Misalnya China direct ke Amerika mhm. nggak boleh. Nah, Chinanya Ke sini ke dulu. sini dulu bangun gitu ya untuk berinvestasi. Nah, ini yang biasanya pertumbuhannya di kawasan berikat Mhm. dominan. Nah, bagaimana dengan pengawasan impornya, Pak? Apakah, eee, berjalan seperti itu juga dan mungkin tantangannya Bapak dan tim terkait pengawasan impor tersebut sejauh ini tuh seperti apa? Ya, nah ini bea cukai kan sebagai, apa ya, garda terdepan ya, jadi diamanatkan oleh undang-undang Mmm, untuk
melaksanakan, proses impor dan ekspor, kan Ya. seperti itu. Nah, tetapi bea cukai bukan absolut pemilik peraturan dari barang tersebut, begitu Mhm. ya. Ada kementerian lembaga Mhm terkait, misalnya mhm. Kementerian Perdagangan. Dia mengatur itu, gimana sih volume impornya, siapa yang harus dibatasi, Mhm. siapa yang harus diatur Mmm. barangnya, dan lain sebagainya. Nah, juga Kementerian Perindustrian selaku, pembina sektornya gitu ya, dia harus Mhm. tahu persis nih, mana industri yang harus dilindungi, mana industri yang sudah, Mhm. eee, growing up gitu ya, tumbuh gitu ya. Jadi persaingan globalnya sudah bagus gitu ya, mana Iya. yang harus tetap masih harus dibina. Nah, itu kita lakukan pengawasan ya lintas kementerian. Nah, bea Mmm. cukai dititipkan untuk, mengatur lalu lintas barang tersebut. Nah, kita punya satu lembaga nasional single window. Mhm. Nah, ini adalah satu, unit instansi di Kementerian Keuangan yang mengatur lalu lintas data berkaitan dengan pengaturan Mhm. tersebut. Jadi barang yang memang masuk ke kawasan berikat itu yang kalau K3L gitu harus ada izin Mmm. dari Kementerian Perdagangan gitu Mhm ya mhm. terhadap aturan-aturan larangan dan pembatasannya. Atau dengan kuotanya jumlah tertentu Mhm. dibatasi gitu ya. Importirnya harus terdaftar, importirnya harus produsen, atau dia importirnya umum. Nah, itu Kementerian Perdagangan atur itu. Mhm. Nah, tapi kan nggak mungkin bea cukai mereksa, apa iya benar ini Iya. importir. Nah, itu udah by system Oh, semuanya. oke. Itu dari subjeknya, pelakunya, objeknya, barangnya, waduh sekian banyak. Oh, ini harus ada izinnya berkaitan dengan kualitasnya, berkaitan dengan, security-nya, keamanannya. Jadi, eee, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memang harus kita atur keluar dan masuknya. Nah, bea cukai sudah bangun sistem itu, kementerian lembaga sudah terkoneksi di dalamnya sehingga, kegiatan tersebut bisa lancar gitu. Mhm. Kita tidak mungkin, mengorbankan harus meneliti Mhm. meneliti dengan teliti gitu, tapi mengorbankan kecepatan pelayanan. Nah, kita Oke. harus seimbangkan antara pengawasan dan pelayanannya. Jadi Mmm. pelayanan cepat tapi tidak mengandung konsekuensi resiko keamanannya. Jadi harus Oke. seimbang itu. Jadi, di bea cukai sendiri memang sudah, menjalankan kan salah satu mungkin misinya pemerintah itu adalah kebijakan yang lebih efektif dan efisien ya, Pak, ya. Salah satunya adalah bentuk digitalisasi layanan dan ternyata itu sudah diterapkan juga di bea cukai. INSW sama kalau di BC-nya sendiri sistemnya apa, Pak? Sisa CESA? 4.0. Oke. Nah, kita adalah ya mungkin di perindustrian Sinas, Mhm. di perdagangan Inatrade, di Bepom sistemnya sendiri. Nah, itu kita kolaborasikan sistem itu. Nah, Mhm. kita subsistem dari sistem logistik nasional. Mhm mhm. Jadi CESA 4.0 merupakan bagian dan kita berinteraksi di dalamnya di, Mmm. cloud-nya Mhm. sistem Indonesia National Single Window. Oke. Luar biasa sekali, Pak. Iya. Bapak izin, keterkaitannya dengan tadi ya, Pak, ya, pengawasan impor yang ternyata tadi Bapak bilang bahwasanya, ya itu kan tugas bersama ya, kebetulan BC sebagai penjaga di gerbangnya seperti itu, Pak. Nah, salah satu instrumen pengawasan impor itu kan sebagaimana yang kita ketahui itu kan ada verifikasi atau penelusuran teknis impor. Nah, kalau dari Bapak sendiri memandang peran VPT ini seperti apa, Pak, dalam, pengawasan impor tersebut? Mungkin khususnya di kawasan-kawasan yang berfasilitas, Pak? Iya, ya ini membantu Mhm. membantu Mbak Ratih. Jadi kan, pelaku usaha kan punya rencana, Mhm. eee, apa bisnisnya, Iya. apa dia mau melakukan apa gitu ya, mau mengimpor apa, mau memproduksi apa, seperti itu. Mhm mhm. Jadi itu justru malah ditarik ke depan gitu ya. Mmm. Jadi semuanya
verifikasi dulu kan gitu ya, Mhm apa mhm. aja sih gitu ya list-nya gitu, oh ini, Mhm mhm. oh kalau kamu mau impor ini, Mhm. berarti harus dipenuhi ini karena kita mempersyaratkan barang ini harus dengan komposisi ini untuk keamanan dan lain sebagainya ya, Mmm, konsideran mhm. itu. Nah dengan verifikasi dan penelusuran teknis impor ini, ya sudah ini kamu harus penuhi dulu gitu ya. Entah itu di pelabuhan asal, kan berarti lebih Mhm. lebih lebih terstruktur, lebih tidak dadakan gitu ya, Mhm. lebih lebih terencana sehingga ada satu kenyamanan proses gitu Mhm. ya. Jadi pada saat transaksi melampaui garis batas negara ya karena sudah diverifikasi ya kita lebih Mhm. lebih nyaman, ah, sudah lulus gitu ya, sudah, selesai diverifikasi dan sudah dilakukan pemeriksaan, Mhm. inspeksi, dan lain sebagainya. Sehingga persyaratan sebelum impornya Mhm. sudah terpenuhi dan saat importasinya lebih gampang, pasti akan lebih lebih cepat, lebih lancar, dan seterusnya. Kalau itu kedapatannya diproses, wah, kamu kurang ini. Wah, Oh, nanti susah Wak. terhambat gitu ya. Iya. Nanti ada delay, ada extra cost, entah itu dari demurrage-nya Mhm. atau dari penimbunan, Mhm. keamanan, resiko hilang dan lain sebagainya. Wah, lebih lebih beresiko. Nah, Mhm. itulah yang mungkin ya dengan SCIS ini kita bisa berkolaborasi gitu ya, bisa betul-betul desain gitu ya, Mhm. desain betul, rencana import dan ekspornya, logistiknya kita gelar di depan, kita Mhm. verifikasi dan nanti pada saat pelaksanaannya bisa lebih efektif dan efisien. Baik, Pak. Ada kemungkinan nggak, Pak, kita melakukan, antara kami selaku surveyor yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan amanah dengan Dirjen BC melakukan semacam sinergi dalam rangka ya tadi kepastian hukum, transparansi, dan kelancaran arus barang. Apakah potensi itu nanti mungkin di masa yang akan datang? Sangat mungkin dan kayaknya bukan masa datang deh, Udah yang ya, Pak, ya? lalu udah. Jadi kalau kita mau kembangkan ke depan silahkan ini, apa ya istilahnya, kebijakan yang, high level ya. Mhm. Jadi mungkin dengan antar kementerian, lembaga gitu kita lebih bisa duduk bareng, nanti di tataran policy, di tataran kebijakan kita terjemahkan seperti apa konsepnya, Mhm. bahkan di tataran operasional. Nah ini kalau memang rasa-rasanya kan sekarang udah, Iya, ya apa ya, kalau simbiosis tuh udah mutualisme, mutualisme. saling menguntungkan bukan parasitisme atau apa kan Iya. gitu ya. Jadi kalau toh ini akan dikembangkan saya rasa sih Mhm. prospek, silahkan nanti, SCISI akan, berkolaborasi mengembangkan satu konsep yang lebih, eee, handal Mhm. dengan best practices mestinya ya. Oke, baik, Bagaimana Pak. dunia mengoperasikan logistik ini Mhm. biar lebih efisien itu saya rasa sih sangat Mhm. dibuka kemungkinannya. Baik, Pak. Ya. Bapak izin mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami, Aduh jadi nggak kerasa ini. nggak terasa, Pak. Jadi, dengan melihat bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang kepabeanan ini sangat membuat industri nasional ini menarik dan kompetitif, sudah pastinya akan dilanjutkan ya, Pak, ya, dilanjutkan dan mungkin saja dikembangkan. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya tentu saja tidak terlepas dari pengendalian dan pengawasan impor, mungkin seperti pengawasan untuk barang-barang K3LM, seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan terakhir kami adalah apa harapan Bapak gitu kan, eee, kepada mitra pemerintah seperti kami, dalam rangka di masa yang akan datang ya Pak, mungkin saja nanti akan berkembang atau seperti apa, yaitu dalam rangka memperkuat, eee, maksud pemerintah dalam rangka pemberian fasilitas ini dengan tetap memperdulikan atau tetap berkontribusi dalam pengawasan dan pengendalian impor. Jadi kalau kita sudah bermitra selama Mhm. ini, SCISI udah berusia berapa ulang tahun? 23 Pak, Ah, kita dua baru puluh ulang tahun tiga. kemarin. Jadi sejarah panjang Iya, sudah.
jadi approve lah, membuktikan gitu ya. Kita lakukan monitoring, kita lakukan evaluasi, seperti apa interaksi atau model bisnis yang sudah kita jalin selama Mhm mhm. ini. Saya yakin kemitraan ini harus terus dikembangkan karena kita tidak bisa kerja sendiri, kita harus berkolaborasi. Nah, tadi seperti kami sampaikan tadi bahwa kegiatan logistik ekspor impor melibatkan kementerian lembaga lain, perdagangan, perindustrian, BPOM, Bea Cukai, bahkan teman-teman pajak, Mhm pertanian, karantina, kesehatan, mhm luar biasa. mhm. Jadi mari kita berkolaborasi dan harapan kami kita bisa tingkatkan bersama. Ada satu harapan dari teman-teman SCISI pun demikian harapan dengan kami, dari kami. Kita sinergi Mhm. bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan rasanya sih ke depan eh, seperti kami sampaikan tadi, praktek-praktek global yang best gitu ya Mhm. kita adopt dan mudah-mudahan kita bisa jawab segala tantangan yang akan datang. Terima kasih Baik. Mbak Rati. Baik Bapak, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita menutup segmen kita hari ini Pak, jika berkenan untuk menyampaikan closing statement ke sobat SCSI yang menonton podcast ini Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Sobat SCISI, perbincangan kami pada pagi dan siang hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita terus berkolaborasi, kita menjalin komunikasi. Seandainya ada permasalahan-permasalahan baik itu dari tataran operasional maupun di tataran kebijakan, kita bisa diskusikan bersama dan selama ini kita sudah menjalin komunikasi yang demikian erat. Mudah-mudahan dengan satu skema yang sudah terbangun selama ini kita bisa membentuk sebuah iklim logistik yang lebih efisien, lebih efektif, sehingga Indonesia bisa mampu berkompetisi untuk menarik investor masuk ke Indonesia dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju ke di atas 8% sesuai harapan pemerintah. Luar biasa. Demikian, mudah-mudahan pembincangan ini dapat bermanfaat dan seandainya bisa ditindaklanjuti dan dikomunikasikan kembali, kami membuka diri Mbak Rati Ya. untuk bisa menghubungi kontak center kami di 1.500.225 atau menghubungi saluran layanan informasi yang ada di kantor pusat, kantor wilayah, bahkan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas perbincangan yang sangat komprehensif ini Iya, dan semoga kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. terima kasih. Ya, Iya. baik sobat SCSI, itu tadi segmen yang sangat menarik pada hari ini. Tetap selalu untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang impor dan tentang perdagangan internasional lainnya. Saya Rati pamit undur diri. Dadah.